Karena pemerintahan desa pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Warga berharap penggunaan dana desa lebih transparan. Kritik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Apakah kritik bisa dianggap melawan pemerintah atau justru kritik merupakan hak setiap warga negara? Halo, sahabat belajar hukum bersama. Saya Rahmat. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa video ini bukan untuk menggurui siapapun, tapi sama-sama belajar hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Karena faktanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak dan kewajiban hukumnya. Akibatnya kadang muncul kesalahpahaman antara warga dengan pemerintah desa, atau bahkan sesama warga sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sesuatu pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Pertanyaannya adalah, bolehkah warga mengkritik pemerintah desa? Apakah kritik bisa membuat seseorang dipanggil aparat? Apakah kritik bisa dianggap melawan pemerintah? Atau justru kritik merupakan hak setiap warga negara? Mari kita bahas sampai selesai, karena di segmen terakhir saya akan menjelaskan langkah hukum yang bisa dilakukan jika kritik justru berujung masalah. Sahabat belajar hukum bersama, jawaban singkatnya adalah ya. Warga boleh mengkritik pemerintah desa. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Coba kita bayangkan sederhana, kalau kita naik becak dan tukang becaknya salah jalan, apakah kita boleh mengingatkan? Tentu boleh. Kalau kita membeli makanan lalu ternyata kurang garam, apakah kita boleh memberi masukan? Tentu boleh. Nah, prinsip yang sama juga berlaku dalam pemerintahan. Masyarakat berhak memberi masukan, saran, pendapat, bahkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, yang perlu dipahami adalah kritik berbeda dengan fitnah. Kritik bertujuan untuk memperbaiki, sedangkan fitnah bertujuan menjatuhkan dengan informasi yang belum tentu benar. Jadi yang diperbolehkan adalah kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab. Misalnya, warga berharap penggunaan dana desa lebih transparan. Ini kritik, tetapi jika seseorang menuduh tanpa bukti dan menyebarkan berita bohong, itu sudah berbeda persoalannya. Nah, lalu apa dasar hukumnya? Kita bahas di segmen berikutnya. Sahabat, hak menyampaikan pendapat dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Desa juga ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak memperoleh informasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya warga bukan hanya boleh mengetahui apa yang dilakukan pemerintah desa, tetapi juga berhak memberikan masukan. Kalau ada pembangunan jalan yang mangkrak, warga boleh bertanya. Kalau ada program yang dianggap kurang tepat, warga boleh memberikan pendapat. Karena pemerintahan desa pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat. Namun sekali lagi, hak tersebut harus dilakukan dengan tetap menghormati hukum dan hak orang lain. Karena kebebasan bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa batas. Sekarang, mari kita lihat contoh yang sering terjadi. Misalnya ada warga yang menulis di media sosial, kenapa jalan desa ini belum diperbaiki padahal sudah dianggarkan. Apakah ini boleh? Secara umum boleh.
karena ini merupakan pertanyaan atau kritik terhadap pelayanan publik. Contoh lain, ada warga yang meminta laporan penggunaan dana desa dalam forum musyawarah desa. Apakah boleh? Tentu boleh, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara. Namun, masalah sering muncul ketika kritik berubah menjadi penghinaan atau tuduhan tanpa bukti. Misalnya seorang menulis kepala desa pasti korupsi, padahal belum ada bukti maupun putusan hukum. Nah, kalimat seperti ini bisa menimbulkan persoalan hukum. Ibaratnya begini, kalau kita melihat asap, kita boleh bertanya, ada apa? Tetapi jangan langsung menuduh rumah orang terbakar. Kalau belum benar-benar melihat apinya, karena tuduhan yang tidak didukung bukti bisa merugikan orang lain. Inilah pentingnya membedakan kritik dengan fitnah. Kalau warga ingin menyampaikan kritik, bagaimana caranya agar aman dan efektif? Pertama, gunakan bahasa yang sopan. Kritik yang baik tidak harus kasar. Bahkan kritik yang santun sering sekali lebih mudah didengar. Kedua, sampaikan berdasarkan fakta. Kalau membahas pembangunan jalan, tunjukkan kondisi jalannya. Kalau membahas anggaran, gunakan data yang tersedia. Ketiga, manfaatkan forum resmi, misalnya musyawarah desa, forum warga, pertemuan RT RW, BPD, atau Badan Permusyawaratan Desa, surat resmi kepada pemerintah desa. Keempat, simpan dokumentasi jika diperlukan. Kelima, fokus pada masalah, bukan menyerang pribadi. Misalnya, katakan, pembangunan ini perlu diperbaiki, bukan orangnya tidak becus. Perbedaan kecil tapi dampaknya besar, karena tujuan kritik adalah mencari solusi, bukan mencari musuh. Sekarang, pertanyaan yang sering muncul, bagaimana jika warga sudah menyampaikan kritik secara baik tetapi justru mendapatkan tekanan? Pertama, pahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Kedua, jika ada persoalan komunikasi, utamakan dialog dan musyawarah. Ketiga, warga dapat meminta bantuan kepada BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa. Keempat, jika berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat meminta informasi sesuai prosedur yang berlaku. Kelima, apabila terjadi dugaan pelanggaran hukum, masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai jenis permasalahannya. Yang penting semua dilakukan sesuai prosedur hukum. Jangan mudah terpancing emosi, karena dalam banyak kasus, masalah sebenarnya bukan pada kritiknya, tetapi pada cara penyampaiannya. Semakin kita memahami hukum, semakin mudah kita memperjuangkan hak tanpa melanggar hak orang lain. Sahabat belajar hukum bersama, dari pembahasan hari ini, kita dapat memahami bahwa warga pada dasarnya boleh mengkritik pemerintah desa. Bahkan kritik yang disampaikan secara baik dan bertanggung jawab merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kritik harus dibedakan dari fitnah, penghinaan, maupun tuduhan tanpa bukti. Mari gunakan fakta, gunakan data, dan gunakan cara yang santun. Karena tujuan utama kritik adalah memperbaiki keadaan, bukan memperkeruh keadaan. Bagaimana pendapat sahabat semua? Apakah di daerah Anda pernah terjadi perdebatan terkait kritik terhadap pemerintah desa? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Rahmat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video belajar hukum bersama berikutnya. Salam hangat dan salam belajar hukum bersama.